sehingga jangan sampai terjadi adanya bahaya radikalisme di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia pada umumnya, dan dikhususkan bagi para pelajar sekalian. Para pelajar yang Bapak sayangi, yang Bapak hormati, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim, yang artinya taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemerintahan yang adil. Dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan masalah radikalisme atau gerakan-gerakan yang bisa merongrong kestabilan negara, baik itu terorisme dan lain sebagainya. Nah, masalah radikalisme ini saat ini memang sudah marak dan terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang merupakan satu pemahaman baru yang dibuat oleh pihak tertentu mengenai sesuatu hal tentang agama, tentang sosial, politik, bahkan yang sekarang sedang marak, tentang kenaikan harga BBM, tentang naiknya harga minyak goreng, tentang politik ini, politik itu, dan lain sebagainya. Seakan menjadi rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan teror yang tak jarang memakan korban adalah menjadi cara senjata utama bagi para pelaku radikal yang menyampaikan pemahaman-pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan. Nah, dalam hal ini tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang harusnya mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh masyarakat Indonesia, rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut. Terutama para kaum pemuda-pemudi, khususnya para pelajar. Hal ini dikarenakan karena kaum pelajar adalah kaum yang mudah dipengaruhi dan merupakan generasi penerus bangsa ini, sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan kedua masalah tersebut. Nah, yaitu radikalisme dan terorisme, agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal ini yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi permasalahan ini adalah generasi muda. Seperti halnya mahasiswa yang kemarin ikut melakukan demo yang merupakan agent of change bangsa ini atau agen perubahan, di samping anak-anak yang masih dalam tahapan pembentukan pribadinya, sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua agar nantinya tidak terseret dalam pemahaman radikalisme dan terorisme yang ada di Indonesia. Kemudian berbagai cara untuk mencegah radikalisme dan terorisme agar tidak semakin menjamur, terutama di Indonesia. Yang pertama, kita harus bisa memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah radikalisme, untuk mencegah paham-paham tersebut dan tindak terorisme, ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Nah, pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan oleh pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait sesuatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan
bukan hanya sebatas ilmu umum, tetapi juga ilmu agama yang merupakan fondasi penting terkait perilaku, terkait sikap dan keyakinan kepada Tuhan. Nah, kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat terciptanya kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri mereka masing-masing. Kemudian di dalam pemahaman agama kita tidak melulu, kita harus betul-betul bagaimana caranya menyikapi berjihad itu seperti apa, kemudian teror itu seperti apa, kemudian ilmu pengetahuan yang dikenalkan kepada anak-anak kita, jangan sampai menyeret anak-anak kita menjadi teror atau teroris. Selanjutnya, hal yang kedua, agar dapat mencegah bahaya terorisme dan radikalisme ini, di samping yang tadi pertama mengenalkan ilmu pengetahuan dengan benar, yang kedua adalah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Hal kedua yang dapat dilakukan untuk pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara memahamkan ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum ataupun ilmu agama, sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh oleh pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara kita. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal menjaga persatuan dan kesatuan juga bisa dilakukan sebagai upaya untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme di kalangan masyarakat. Terlebih di tingkat negara, sebagaimana kita sadari bahwa dalam sebuah masyarakat pasti terdapat keberagaman atau kemajemukan. Terlebih dalam sebuah negara yang merupakan gabungan dari berbagai lapisan masyarakat, apalagi kita terkenal dengan Bhinneka Tunggal Ika yang bermacam-macam suku, ras dan agama. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan dengan adanya kemajemukan tersebut sangat perlu dilakukan dan mencegah masalah radikalisme dan terorisme. Salah satu yang bisa dilakukan dalam kasus Indonesia ialah memahami dan menjalankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagaimana semboyan yang tertera di sana ialah Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian di samping hal tersebut di atas, kita juga harus bisa melakukan toleransi, saling menghormati antar suku, saling menghormati antar agama, saling menghormati antar daerah. Baik, selanjutnya yang keempat, harus bisa meminimalisir kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang akan terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Sedemikian agar kedua hal tersebut tidak terjadi, maka kesenjangan sosial haruslah diminimalisir. Apabila tingkat pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme tidak ingin terjadi pada suatu negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan sosial antara pemerintah dan rakyat haruslah segera diminimalisir. Kemudian yang kelima, mendukung aksi perdamaian. Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan terorisme agar tidak terjadi. Kalau sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar
tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan terorisme dapat berawal dari munculnya pemahaman radikalisme yang sifatnya baru, berbeda dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan baik oleh negara, organisasi ataupun perorangan. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya radikalisme dan terorisme adalah berperan aktif dalam melaporkan radikalisme dan terorisme. Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan apabila ada hal-hal yang terjadi di lingkungan kita, segera kita laporkan. Contohnya, apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan, agama yang sesat lah, yang ini, yang itu dan sebagainya masyarakat yang bisa menimbulkan keresahan, maka harus segera dilaporkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, kepada aparat pemerintah, kepolisian, penegak hukum dan lain sebagainya, agar hal tersebut tidak terjadi kembali. Dan yang ketujuh, untuk menghindari tindakan radikalisme adalah meningkatkan pemahaman akan kehidupan kebersamaan. Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Meningkatkan pemahaman ini harus terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat, bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk di Indonesia sendiri, sehingga sikap toleran dan solidaritas perlu diberlakukan. Di samping mentaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan negara, dengan demikian pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Karena itu kita sudah paham untuk menjalankan hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah diterapkan di tengah-tengah masyarakat dan negara kita. Kemudian yang kedelapan yaitu menyaring informasi yang didapatkan juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme. Maka tindakan hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar atau disebut dengan hoax atau hoax, ya. Karena itu apabila nanti kita mendapatkan berita apapun, tolong disaring terlebih dahulu. Kalau dalam bahasa Arabnya atau bahasa agamanya, tabayun terlebih dahulu. Karena itu kita harus bisa menyaring informasi dari manapun, dicari kebenarannya, apakah hal tersebut menyalahi aturan atau tidak. Dan selanjutnya yang kesembilan, ikut aktif mensosialisasikan seperti apa bahaya radikalisme dan terorisme. Dalam hal ini sudah menjadi tugas guru, menjadi tugas Bapak RT selaku tokoh masyarakat, tokoh agama, guru agama, ustadz di kampung ini harus ikut mensosialisasikan, memberitahukan bagaimana gerakan-gerakan yang membahayakan bagi kelangsungan kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di sini bukan berarti kita mengajak untuk menyebarkan pemahaman radikalisme dan melakukan tindakan terorisme, namun kita mensosialisasikan tentang apa itu sebenarnya radikalisme dan terorisme, sehingga nantinya akan banyak orang-orang yang mengerti tentang arti sebenarnya dari radikalisme dan terorisme tersebut, di mana kedua hal tersebut sangatlah berbahaya bagi kehidupan, terutama kehidupan yang dijalani secara bersama-sama. Dalam dasar kemajukan atau keberagaman, jangan lupa pula untuk mensosialisasikan tentang bahaya, dampak serta cara-cara untuk bisa menghindari pemahaman radikalisme dan tindakan terorisme.
Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini dari perilaku makar. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.